Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono, kembali di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa sampai ke solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Karnadi Hasan, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah, yang membina atau mengayomi sekolah-sekolah swasta baik SMA maupun SMK. Begitu betul Pak ya, kira-kira. Ya. Ya. Pak Karnadi, ini kan hari ini mulai berlaku ada nota dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa kursi-kursi yang masih kosong hasil dari PPDB 2020 bisa diisi dengan berbagai ketentuan. Nah, kemudian kami juga mendapat masukan dari beberapa sekolah swasta yang keberatan dengan kebijakan itu karena banyak murid-murid yang sudah diterima di swasta karena ada kebijakan ini yang akan berlaku minggu ini itu pada kembali ke sekolah negeri. Nah, monggo ini yang terjadi seperti apa penjaringan yang mengurus teman-teman di SMK dan SMA swasta. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Bambang di channel Inspirasi Jawa Tengah. Ya, saya bersyukur ini bisa diajak dialog di siang ini, yang tentu mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman Yayasan Induk Penyelenggara Sekolah Swasta. Jadi, statement Kadisdikbud ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa pendaftaran susulan dimulai kembali setelah ternyata ada kekosongan kuota setelah PPDB itu berakhir dan ternyata masih menyisakan lebih dari 4.000 kursi kalau tidak salah ya. Beliau mengatakan lebih dari 4.000 kursi yang masih kosong dan memberikan peluang bagi keluarga miskin, keluarga ekonomi miskin untuk bisa diterima, dan apabila belum mendapat sekolah maka welcome bagi sekolah negeri. Tentu diiringi juga diberi peluang juga mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wali kota. Saya rasa kebijakan ini sesungguhnya memicu kembali reaksi penyelenggara sekolah swasta, Pak Bambang. Jadi yang sudah terdengar di telinga kami, pengurus BMPS itu adalah tentu kebijakan ini dipandang oleh penyelenggara sekolah swasta sebagai kebijakan yang kurang menguntungkan, Pak Bambang. Kurang menguntungkan. Dan tidak menghargai sesungguhnya eksistensi perjuangan sekolah swasta yang selama ini selalu berdikari, mandiri. Kalau toh mereka menyampaikan keluh kesahnya ya tentu pada pemerintah. Dan sekolah swasta itu kan sesungguhnya memposisikan diri sebagai mitra pemerintah. Ketika kemudian ada sebuah kebijakan nota dinas apalah maknanya, apalah namanya, apa nota dinas atau nota kerja atau kebijakan apa yang sesungguhnya lahir dari pengambil kebijakan, maka sesungguhnya itu selalu dilihat, dikritisi, dan kemudian ditindaklanjuti melalui dialog-dialog internal penyelenggara sekolah swasta. Karena itu, bagi kami pengelola swasta, tentu hal ini sama saja dengan membuka pendaftaran gelombang baru, gelombang kedua ya. Jadi membuka pendaftaran gelombang 2 itu bisa dimaknai seperti itu nota dinas ini. Yang selama ini sesungguhnya sudah diketahui publik oleh masyarakat luas pemerhati pendidikan swasta. Karena itu hemat kami ya, tidak perlu diteruskan kebijakan itu. Sebab ini nanti menunai friksi, lalu dan ini di suasana bawah Pak Bambang lagi menghangat ini.
Ini hangat banget situasinya. Jadi apalagi ini dibatasi sampai dengan tanggal 17 gitu. Tanggal 17 itu harinya Jumat dan hari ini sudah dimulai. Kebijakan itu keluar tanggal 10, saya menerima tanggal 11. Jadi sehari setelah nota dinas itu keluar, kami mendapatkan surat itu, tapi bukan surat resmi. Kami dari sumber yang bisa dipercaya. Dan ternyata Inspirasi Jawa Tengah juga kemarin wawancara juga ya dengan Komisi 10 ya. Komisi E, DPRD Jawa Tengah, Pak. Oh, Komisi E. Iya, Komisi E. Itu artinya kan Inspirasi Jawa Tengah sudah menangkap juga lahirnya kebijakan itu. Dan kami jujur saja sehari setelah nota dinas itu ditandatangani, kami mendapat berita itu dan persis isinya sebagaimana yang teman-teman diskusikan itu. Sekali lagi Pak Bambang, jadi kalau bisa kami berharap bahwa kebijakan ini ditarik saja. Ditarik saja sebab bisa menunai protes itu. Berilah kesempatan yang seluas-luasnya kepada sekolah swasta karena kita ini kan lahir dari sekolah swasta. Kita dibesarkan juga dari sekolah swasta. Kalau pas kebetulan begitu kuliah itu masuk perguruan tinggi negeri, itulah mungkin jalan takdir ya. Tapi dalam umumnya itu ketika kita mengenyam pendidikan dasar dan menengah hampir itu ya, lebih di sekolah swasta karena orang tua kita itu kenapa menitipkan sekolah swasta? Karena sekolah swasta itu memberi muatan plus, terutama dalam penguatan akhlak mulia siswa. Saya rasa itu antara lainnya. Di dalam praktek ini, Pak, itu yang terjadi seperti apa? Karena kami mendapat informasi ada beberapa yang sudah masuk di sekolah swasta. Karena ada kebijakan ini, siswa yang sudah masuk itu menarik kembali dan memilih untuk kembali ke sekolah negeri. Ini besarnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kenyataan yang bisa dilihat di lapangan setelah atau dampak dari nota dinas ini tentu para orang tua karena diberikan kesempatan untuk bisa memasuki kuota yang kosong itu, tentu mereka akan senang sekali gitu ya, karena diberi kesempatan dan efeknya adalah pada sekolah swasta yang sesungguhnya mereka sudah registrasi, anak-anak kita yang sudah daftar di sekolah swasta itu sudah registrasi, sudah mendapatkan paket seragam juga. Dan ini yang saya amati di beberapa sekolah swasta Muhammadiyah, lalu di beberapa yayasan penyelenggara yang lain, sebut saja Yayasan Kristen begitu juga sama. Di Solo itu saya sudah mendapatkan data Pak, Solo Raya. Itu luar biasa eksodusnya. Saya mendapatkan informasi dari Kabupaten Kendal, lalu Karanganyar, kemudian Kabupaten mana lagi ini Karesidenan Surakarta ya. Itu juga sudah terasa sekali eksodus atau perpindahan siswa yang sudah terdaftar dan sudah mendapatkan paket ini seragam, ternyata begitu dibuka peluang mereka lari. Nah, yang seperti inilah yang kemudian membuat sekolah swasta itu bereaksi. Apakah seperti ini kebijakan-kebijakan yang kemudian lahir dari pengambil kebijakan itu sendiri. Jadi untuk angkanya ya tentu sangat mengejutkan Pak Bambang. Dan kalau dihitung secara kuantitatif tentu sangat signifikan ya kalau diakumulasikan ya. Tapi kalau kasus per kasus bagi sekolah swasta yang unggul, yang saya tahu di Majelis Dikdasmen wilayah Muhammadiyah itu sudah punya sekolah unggul, itu ada 35 sekolah unggul Jawa Tengah. Sekolah yang seperti ini Pak Bambang, bisa dijamin lah mereka yang sudah masuk di sekolah swasta unggul seperti ini
tidak bakalan lari ya. Tetapi bagi sekolah-sekolah swasta yang nyuwun sewu, siswanya saja di bawah 100, mungkin pilihan sekolah negeri menjadi alternatif setelah dibuka peluang seperti ini. Nah, kami berharap dari pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta ini tentu berilah peluang, beri ruang ya, peluang ruang, kemudian akses yang seluas-luasnya tentang kesempatan untuk mendapatkan siswa. Dan saya mendengar berita yang terakhir itu sekolah yang siswanya kurang 60, Pak, yang kurang dari 60 itu akan ditutup. Akan ditutup. Nah, penutupan ini tentu dengan menggunakan dua kebijakan ya, bisa top down atau bottom up. Top down itu artinya pengambil kebijakan mesti melakukan pembinaan, ya, pendampingan, dan jika memang tidak mungkin tentu akan dilakukan tadi upaya penutupan. Tetapi yang kedua top down, tentu dari penyelenggara ada nggak spirit untuk mengembangkan, mengelola, dan membuat jejaring sehingga sekolah itu lambat laun akan bisa berdiri kuat dan syukur-syukur bisa berlari menjadi sekolah mandiri dan sekolah yang unggul. Saya rasa itu Pak Babang. Pak Karnadi, ini kan BMPS merasa keberatan terhadap kebijakan itu dan menyarankan kalau bisa jangan diteruskan. Apakah pertama tidak pernah diajak bicara oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Kemudian kedua, pertanyaan saya, apakah BMPS tidak berusaha untuk berkomunikasi untuk mengubah kebijakan ini? Terhadap persoalan yang Bapak tanyakan, tentu kami sudah melakukan upaya-upaya komunikasi intrapersonal. Seperti dulu sebelum nota dinas tentang optimalisasi akses pelayanan pendidikan pada SMA, SMKN untuk tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya juga lahir nota dinas Pak Bambang tentang guru yang diperbantukan atau yang dipekerjakan di sekolah swasta. Itu juga kami dialogkan. Ternyata untuk DPK yang ada di SMA itu sekarang dipending. Kami upayakan melalui komunikasi intrapersonal dengan Pak Kadin, juga BKD Jawa Tengah yang alhamdulillah sekarang sudah adem, sudah dingin lah, tentang optimalisasi layanan akses layanan pendidikan pada sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2020-2021 ini, kami juga sudah berdialog, berkomunikasi secara pribadi, dan kami diberi waktu Pak Bambang hari Rabu, tanggal 15 yang itu sudah hampir limit itu waktunya. Kan berakhir tanggal 17. Kami mintanya hari ini sebenarnya, sebelum Pak Bambang mewawancarai saya. Kami ingin membuka dialog sehingga akan kami ajak semua teman-teman itu supaya bisa bertanya langsung kepada narasumbernya. Tetapi karena beliau menyediakan waktu tanggal 15 kan hari Rabu, sementara berakhirnya hari Jumat tanggal 17. Jadi ada waktu yang sangat mepet, tengah-tengah ya. Ini diberlakukan hari ini, berarti hari Rabu tanggal 15 kami baru diajak dialog. Ya, tentu upaya-upaya itu sudah kami lakukan Pak Bambang, sekalipun tidak dipublish ya. Kami ingin upaya-upaya untuk mengkomunikasikan itu melalui jalur yang seenak mungkin, tidak rame-rame, tetapi membawa perubahan. Kira-kira begitu. Karena itu kan ada kunci, kata kunci maksud saya, baik di nota dinas itu maupun dikuatkan ketika saya wawancara dengan Pak Jumeri, bahwa yang bisa diterima adalah anak yang belum mendapatkan sekolah. Nah, apakah berdasarkan itu, kalau yang tadi sudah masuk
kemudian pindah, apakah itu tidak bisa dibicarakan dan kasarnya diprotes gitu kan, ini nggak sesuai dengan nota dinas. Gimana Pak? Nah, itulah makanya susah Pak Bambang mengakses data seperti itu. Iya, kendala teknis saya rasa ya. Jadi yang terjadi adalah Pak Bambang, ini PPDB ini kan sudah ditutup Pak Bambang, sudah diumumkan dan mereka, saya rasa apa betul bahwa ada anak-anak yang apa namanya, ketika mengikuti PPDB di tahun ini lalu betul-betul belum mendapatkan akses pendidikan. Pertanyaan besarnya kan begitu Pak Bambang. Sementara data yang real di lapangan itu ini bergerak terus ya. Artinya bagi sekolah swasta memang sekalipun negeri sudah membatasi tanggal 17, startnya memang lebih awal ya. Dan berakhirnya juga lebih akhir karena untuk mendapatkan peluang siswa yang signifikan. Tetapi bagi negeri yang pengelolaan itu adalah dilakukan oleh negara, punya siswa atau tidak punya siswa, mohon maaf bahasanya, punya siswa maupun tidak punya siswa, toh sesungguhnya tetap saja jalan. Dan bagi sekolah swasta, ini ancaman yang luar biasa ketika kemudian dalam PPDB tahun ini tidak mendapatkan siswa yang cukup signifikan. Yang terjadi adalah nanti pada saat pengelolaan kegiatan operasional pendidikan di sekolah ya terseok-seok tentunya karena asupan biaya operasional swasta itu adalah sesungguhnya diukur dari berapa jumlah siswa yang mendaftar. Dan inilah yang kemudian para pengelola sekolah swasta itu bagaimana memohon kepada pengambil kebijakan supaya jangan sampai gelombang pendaftaran gelombang kedua ini dibuka kembali. Jadi di beberapa sekolah negeri itu ada yang menyatakan tidak akan mengisi kursi yang kosong, tetapi nota dinas itu kan memungkinkan, apalagi kalau ada rekomendasi dari pemangku wilayah. Inilah nanti walaupun mungkin persoalannya tidak banyak, tapi yang bisa menimbulkan konflik-konflik di beberapa tempat. Nah, ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa Pak kalau terjadi itu? Tentu tidak ada cara lain kecuali membuka keran komunikasi. Jadi antar pemangku kepentingan wilayah, terutama ini ya, dinas terkait ya. Bagi kami penyelenggara sekolah swasta itu, yang penting ada dialog gitu loh Pak Bambang. Dialog sehingga kita tahu arahnya itu kemana yang ingin dilakukan pemerintah itu. Sehingga ada win-win solution antara pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu sendiri. Jangan sampai ada keterputusan sehingga berujung pada dampak sosial yang lebih besar, yaitu sekolah swasta semakin terpuruk, kira-kira begitu. Apalagi sekolah swasta yang di pinggiran, Pak Bambang. Sekolah swasta yang di pinggiran itu semakin terpuruk. Apalagi ketika kita melihat sekolah swasta yang ada itu ternyata sekolahnya belum mandiri. Kalau sekolah swasta yang di pinggiran sekalipun sekalipun di pinggiran tetapi masuk dalam kriteria sekolah unggul, maka masyarakat akan memilih keberadaan sekolah itu. Nah, karena itu jalan keluarnya adalah tolong dialogkan seperti ini, seperti Pak Bambang membuka channel ini. Jadi supaya keran-keran kebuntuan itu bisa cair, ya. Sesungguhnya kan kata kuncinya itu Pak Bambang. Di masing-masing pemangku kepentingan tingkat kabupaten maupun kota diseyogyakan mulai hari ini, saya rasa. Paling lambat besok lah. Coba dibuka keran itu. Jadi teman-teman kami pengurus BMPS di kabupaten kota, Pak Bambang, itu sedang menantikan ini.
Jadi bagaimana kepala dinas cabang kabupaten atau wilayah itu membuka keran itu. Coba tolong dipanggil itu. Ma'arifnya dipanggil, Dikdasmennya dipanggil, kemudian Yayasan Pendidikan Kristen, kemudian ada Yayasan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, ya, ada Majelis Nasional Pendidikan Katolik, lalu ada Dharma Pertiwi, kemudian ada PGRI, ada Muslimat NO, Kemala Bayangkari, dan yayasan-yayasan lain yang tumbuh dan berkembang di kabupaten itu. Ajaklah dialog. Insya Allah ada jalan keluarnya. Atau paling tidak ada win-win solution. Bagaimana pengambil kebijakan itu membagi kuota itu, Pak Bambang, yang penting. Kenapa orang bersuara? Itu karena ketidakbagian kesempatan untuk meraih kesempatan. Kira-kira begitu. Baik, Bapak Dr. Karnadi Hasan, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Jawa Tengah. Saya kira kami berterima kasih sudah memberi informasi dan tanggapan terhadap kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang mengeluarkan nota dinas untuk mengisi kuota yang kosong dari proses PPDB 2020. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk diskusi berikutnya. Ya. Yeah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada solusi untuk soal ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.